Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis dan manajemen, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 kelas F013 akan memaparkan materi mengenai pengelolaan, kinerja dan mutu, rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Siti Halimatus Sa'diyah dengan NPM akhir 088, Nindya Drasti Paramita dengan NPM akhir 111, Alia Nabila Reva dengan NPM akhir 123, Sabita Amelia RPR dengan NPM akhir 126, Rafika Sabrina Oktavia dengan NPM akhir 133, Meisa Ngitasari dengan NPM akhir 159, dan Rahmatisa Febiana dengan NPM akhir 208. Kami berharap dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Marilah kita mulai pemaparan materi kami. Baik, yang pertama, konsep dasar. Definisi dari kontrol adalah proses sistematis untuk mengatur aktivitas organisasi agar sesuai dengan rencana, target, dan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian ada model kontrol terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama menetapkan standar kinerja, yaitu menentukan sasaran spesifik, misalnya kuota penjualan, yang ingin dicapai dalam rantai nilai. Yang kedua, mengukur kinerja aktual, yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, misalnya hasil kerja karyawan, output mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar, yaitu menganalisis apakah ada gap antara standar yang ditetapkan dan hasil aktual. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Jika ada penyimpangan signifikan, manajer harus melakukan perbaikan. Jika kinerja sudah sesuai, standar bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Nah, kemudian pentingnya sistem umpan balik. Sistem umpan balik adalah mekanisme di mana hasil tindakan digunakan untuk menyesuaikan kembali aktivitas masa depan. Yang pertama, memastikan perbaikan berkelanjutan, mendeteksi masalah, koreksi tindakan masa depan, dan meningkatkan motivasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian keuangan perusahaan. Poin yang pertama yaitu laporan keuangan sebagai alat kontrol. Dalam manajemen, laporan keuangan berfungsi sebagai kompas untuk melihat posisi perusahaan. Pengendalian dilakukan dengan mengevaluasi 3 dokumen utama. Yang pertama yaitu neraca atau balance sheet, kemudian yang kedua laporan laba rugi atau income statement, dan yang ketiga yaitu laporan arus kas atau cash flow. Kita lanjut ke poin yang kedua yaitu anggaran atau budgeting. Anggaran adalah rencana keuangan masa depan yang dinyatakan dalam angka. Dalam fungsi pengendalian, anggaran berfungsi sebagai titik acuan atau benchmark. Fungsi bagi manajer yaitu untuk mencegah pemborosan atau overspending dan memastikan alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas strategis perusahaan. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu evaluasi melalui rasio keuangan. Rasio keuangan menyederhanakan data kompleks menjadi indikator kesehatan yang mudah dibaca. Yang pertama ada rasio likuiditas, kemudian yang kedua yaitu rasio profitabilitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, dan yang terakhir yaitu rasio aktivitas atau efisiensi. Kita lanjut ke poin yang keempat yaitu fokus manajemen untuk membaca kondisi perusahaan, yakni untuk memantau kesehatan organisasi secara menyeluruh, sehingga manajemen harus melakukan yang pertama yaitu analisis tren, kemudian yang kedua perbandingan industri, dan yang terakhir yaitu tindakan korektif. Baik, selanjutnya yaitu konsep Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan pendekatan manajemen terpadu yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan dilakukan secara berkelanjutan. Maksudnya, perusahaan tidak hanya memperhatikan kualitas sesaat, tetapi harus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Kualitas dalam TQM tidak hanya mencakup produk saja, tetapi juga meliputi jasa, proses kerja, serta budaya kerja dalam organisasi. Jadi semua aspek dalam perusahaan harus mendukung terciptanya kualitas yang baik. Selain itu, TQM melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan operasional. Artinya, tanggung jawab terhadap kualitas tidak hanya pada satu bagian saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
THIM juga berorientasi pada kepuasan pelanggan, karena pelanggan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan. Jika pelanggan puas, maka perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Selain itu, kualitas juga dinilai tidak hanya dari hasil akhir, tetapi dari bagaimana proses tersebut berjalan secara efisien dan efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa THIM adalah sebuah filosofi manajemen yang menekankan pentingnya kualitas dalam setiap aktivitas organisasi, bukan hanya sekedar teknik pengendalian kualitas. Selanjutnya yaitu prinsip utama THIM. Prinsip yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, bahkan berusaha untuk melebihi ekspektasi mereka agar pelanggan merasa puas dan loyal. Prinsip kedua adalah keterlibatan seluruh karyawan, yang artinya setiap individu dalam organisasi memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas, sehingga diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak. Prinsip yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Dalam THIM, perusahaan tidak boleh merasa puas dengan kondisi saat ini, tetapi harus terus melakukan evaluasi dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Prinsip yang keempat adalah pendekatan berbasis proses. Maksudnya, setiap aktivitas dalam organisasi dianggap sebagai dari suatu proses yang saling berkaitan. Jika ada suatu bagian yang tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi hasil akhir secara keseluruhan. Dari prinsip-prinsip tersebut dapat kita pahami bahwa kualitas tidak berbentuk secara instan, tetapi dibangun melalui proses yang terstruktur, sistem yang baik, dan kerjasama seluruh anggota organisasi. Selanjutnya yaitu implementasi dan dampak THIM. Dalam penerapannya, perusahaan menggunakan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Selain itu, perusahaan juga menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok atau supplier. Hal ini penting karena kualitas bahan baku sangat mempengaruhi kualitas produk akhir yang dihasilkan. THIM juga menekankan pentingnya membangun budaya kualitas, yaitu kondisi di mana setiap karyawan memiliki kesadaran dan kebiasaan untuk selalu menjaga kualitas dalam setiap pekerjaannya. Sebagai contoh, Toyota menerapkan konsep Kaizen, yaitu perbaikan secara terus-menerus. Dalam praktiknya, setiap karyawan diberi kesempatan untuk memberikan ide atau saran untuk meningkatkan proses kerja. Dengan cara ini, kesalahan dapat diminimalkan dan efisiensi kerja dapat meningkat. Dampak dari penerapan THIM antara lain adalah meningkatnya kepuasan pelanggan, berkurangnya kesalahan dan biaya produksi, serta meningkatnya daya saing perusahaan di pasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa THIM membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya itu adalah ada alat-alat perbaikan kualitas yang dimana terdapat yang pertama itu adalah Six Sigma, yakni diimplementasikan secara teknis melalui pendekatan berbasis data yang ketat untuk mengendalikan dan memperbaiki proses. Nah, dalam praktiknya itu perusahaan itu terlebih dahulu mengidentifikasi proses yang memiliki tingkat catatan tinggi, kemudian mengumpulkan data secara sistematis untuk mengetahui performa aktual proses tersebut. Nah, data ini itu akan dianalisis menggunakan statistik diagram sebab akibat, histogram atau control chart untuk menemukan akar penyebab masalah. Nah, setelah penyebab utamanya ditemukan, tim melakukan perbaikan proses dengan cara mengubah prosedur kerja, memperbaiki alur produksi, atau meningkatkan kualitas bahan baku. Untuk tahap akhirnya adalah pengendalian, yang dimana perusahaan menetapkan standar operasional dan sistem monitoring agar perbaikan yang sudah dilakukan itu tidak kembali ke kondisi semula. Dengan implementasi ini, Six Sigma itu mampu menjaga konsistensi kualitas dan menekankan variasi proses sehingga mutu atau produk jasa tetap stabil. Nah, selanjutnya itu ada benchmarking. Benchmarking ini adalah proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan terbaik. Nah, benchmarking ini itu dilakukan dengan cara mengidentifikasi perusahaan atau organisasi yang memiliki kinerja terbaik dalam bidang tertentu, kemudian mengumpulkan informasi terkait proses, teknologi maupun standar kinerja yang mereka gunakan. Nah, proses ini itu dilakukan melalui studi industri, laporan publik, atau kerjasama antar perusahaan.
Nah, setelah data diperoleh, perusahaan ini tuh melakukan analisis kesenjangan atau gap analisis antara kinerja internal dan kinerja terbaik yang dijadikan acuan. Nah, dari hasil analisis tersebut, perusahaan kemudian merancang langkah-langkah perbaikan yang realistis dan sesuai dengan kondisi internal. Nah, implementasi benchmarking ini tidak berhenti pada perbandingan saja, tetapi dilanjutkan dengan menyesuaikan proses peningkatan teknologi serta pelatihan karyawan. Nah, selanjutnya itu terdapat alat-alat perbaikan kualitas, yakni continuous improvement atau Kaizen. Nah, ini itu perbaikan berkelanjutan melalui langkah kecil namun konsisten yang dilakukan dengan evaluasi rutin dan berperan solusi secara bertahap sehingga kualitas produk atau jasa itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Secara teknis itu, setiap proses kerja dievaluasi secara rutin menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, atau Act. Perusahaan merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan. Nah, kemudian menguji solusi dalam skala kecil sebelum diterapkan secara luas. Dalam prakteknya itu, karyawan dilibatkan langsung untuk memberi ide perbaikan karena mereka adalah pihak yang paling paham dari proses kerja di lapangan. Nah, hasil dari setiap perbaikan akan diukur dan dianalisis untuk memastikan adanya peningkatan kualitas atau efisiensi. Jika berhasil, perubahan tersebut itu dijadikan standar baru dalam operasional perusahaan. Dengan pendekatan ini itu perusahaan dapat menjaga mutu produk atau jasa secara konsisten melalui penyesuaian terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rantai nilai atau value chain beserta kaitannya dengan manajemen operasi. Konsep rantai nilai diperkenalkan oleh Michael Porter. Ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu value chain adalah serangkaian aktivitas perusahaan dari awal proses hingga produk sampai ke pelanggan. Setiap aktivitas harus memberikan nilai tambah, kalau tidak itu hanya membawa sumber daya. Kelompok pertama adalah aktivitas utama, langsung terlibat dalam penciptaan dan pengiriman produk, seperti inbound logistics. Ini penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Kemudian ada operasi, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga yaitu outbound logistics, pengiriman produk ke pelanggan. Dan yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan, promosi agar produk ini dikenal dan dibeli. Dan yang terakhir, layanan, yaitu purna jual, garansi, dan servis pelanggan. Kelompok kedua adalah aktivitas pendukung, tidak langsung membuat produk, tapi menopang semua aktivitas utama. Yang pertama yaitu infrastruktur, seperti akuntansi, manajemen umum, hukum. Selanjutnya yaitu SDM, melalui rekrutmen dan pengembangan karyawan. Kemudian ada teknologi, R&D dan inovasi produk atau proses. Dan yang terakhir terdapat pengadaan, pembelian bahan baku dan aset. Selanjutnya yaitu supply chain management. Ini melihat lebih luas dari value chain, mencakup seluruh alur dari luar hingga dalam perusahaan. Alurnya yaitu pemasok, kemudian produksi, selanjutnya distribusi, dan yang terakhir yaitu pelanggan akhir. Tujuannya untuk meminimalkan biaya, memaksimalkan kecepatan, menjaga kualitas. Nah, contohnya ini seperti Indomie, memastikan pasokan tepung terigu tiba tepat waktu agar produksi tidak berhenti dan distribusi tetap lancar ke seluruh Indonesia. Jadi kesimpulannya yaitu value chain membantu perusahaan memetakan aktivitas mana yang benar-benar menciptakan nilai. Kemudian supply chain management memastikan seluruh alur dari pemasok hingga pelanggan berjalan efisien. Keduanya adalah kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Teknologi informasi dan otomatisasi teknologi. Yang pertama ada peran strategis TI dalam bisnis modern. Yang pertama, keefisiensi operasional. TI bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan jantung operasional yang mempercepat aliran informasi antar departemen, seperti integrasi data keuangan dan operasional. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan. Melalui manajemen information system atau MIS, data mentah diolah menjadi laporan akurat yang membantu manajer mengambil keputusan berbasis data atau data driver, bukan data intuisi. Yang kedua, otomatisasi untuk efisiensi kerja. Yang pertama, otomatisasi proses.
Penggunaan perangkat lunak seperti ERP atau aplikasi akuntansi otomatis menggantikan tugas repetitif. Hal ini mengurangi risiko human error dan mempercepat waktu pengerjaan tugas rutin. Selanjutnya, transformasi digital. Pergeseran dari proses manual ke sistem digital, misalnya dari pencatatan buku besar fisik ke sistem cloud yang meningkatkan dan memudahkan akses data secara real-time dari mana saja, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai isu, tantangan, dan etika digital dalam lingkungan bisnis berbasis internet. Yang pertama yaitu definisi dan perbedaan dari e-business dan e-commerce. E-business atau electronic business adalah cakupan seluruh proses bisnis yang memanfaatkan teknologi internet, mulai dari operasional internal, manajemen sumber daya manusia, rantai pasok, keuangan, hingga hubungan dengan pelanggan. Nah, sementara itu, e-commerce atau electronic commerce adalah bagian dari e-business yang lebih spesifik dan berfokus pada transaksi jual beli barang dan jasa secara elektronik antara penjual dan pembeli. Jadi sederhananya, semua e-commerce adalah bagian dari e-business itu sendiri. Selanjutnya yaitu tantangan keamanan data dan privasi bisnis digital. Di era digital ini, ancaman keamanan data datang dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah phishing, yaitu penipuan melalui email atau pesan palsu yang bertujuan mencuri kredensial atau informasi login pengguna. Kemudian yang kedua ada ransomware atau sejenis malware yang mengenkripsi data korban lalu pelaku itu meminta tebusan agar data tersebut bisa diakses kembali. Yang ketiga ada data breach, yaitu kebocoran data pelanggan yang terjadi akibat celah atau kelemahan dalam sistem keamanan perusahaan. Yang keempat ada DDoS attack atau serangan yang cara kerjanya itu membanjiri server dengan trafik berlebihan sehingga layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah SQL injection, yaitu eksploitasi celah keamanan pada database secara ilegal untuk mengakses atau memanipulasi data. Selain ancaman keamanan, ada juga soal privasi. Privasi ini berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Di era big data ini, banyak perusahaan yang mengumpulkan data perilaku pengguna untuk kepentingan pemasaran, dan ini memunculkan dua masalah besar. Yang pertama yaitu penyalahgunaan data, di mana perusahaan akan menjual data pelanggan ke pihak ketiga tanpa izin eksplisit dari pemilik data. Yang kedua ada surveillance berlebihan, di mana pelacakan aktivitas pengguna yang terlalu intens justru menimbulkan ketidaknyamanan terhadap penggunanya. Nah, untuk menghadapi isu privasi ini, strategi yang bisa diterapkan adalah dengan mematuhi regulasi global seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta mengedepankan transparansi melalui kebijakan privasi yang jelas. Baik, selanjutnya yaitu ada isu etika digital dan strategi untuk menghadapinya. Ada 3 isu etika utama yang perlu perusahaan perhatikan. Yang pertama adalah digital divide atau kesenjangan digital. Tantangan etis mengenai akses yang tidak merata terhadap teknologi. Ketika sebagian masyarakat itu tidak memiliki akses yang sama terhadap internet atau perangkat digital, jadi mereka bisa terpinggirkan dari berbagai kesempatan ekonomi dan sosial. Yang kedua ada algorithmic bias. Ini terjadi ketika penggunaan AI itu atau algoritma itu secara nggak sengaja mendiskriminasi kelompok tertentu, misalnya dalam proses rekrutmen karyawan atau pemberian kredit. Nah, algoritma yang tidak dirancang dengan baik ini bisa mereproduksi bias yang sudah ada di masyarakat. Dan yang ketiga adalah hak kekayaan intelektual digital yang mencakup pembajakan konten, scraping data secara ilegal, dan pelanggaran hak cipta yang terjadi lintas yurisdiksi. Lalu, strategi-strategi yang perusahaan gunakan biasanya untuk menghadapi semua isu ini. Yang pertama, perusahaan perlu menerapkan data governance, yaitu kebijakan formal dalam pengelolaan dan akses data. Yang kedua, perusahaan perlu memiliki posisi CISO atau Chief Information Security Officer atau eksekutif khusus yang bertanggung jawab atas keamanan cyber. Yang ketiga, bisa dilakukan bug bounty program atau mengundang peneliti eksternal untuk menemukan celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak jahat.
Kemudian ada compliance teknologi atau penggunaan teknologi untuk memastikan kepatuhan otomatis terhadap regulasi seperti GDPR, UU PDP, dan PCI DSS. Kemudian ada juga Zero Trust Architecture atau pendekatan keamanan yang tidak mempercayai siapapun secara default, di mana setiap akses harus diverifikasi ulang. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memperoleh sertifikasi ISO 27001 serta melakukan audit independen sebagai sinyal kepercayaan kepada pasar bahwa sistem keamanan mereka telah memenuhi standar internasional. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.